Deputi 2 Badan Reintegrasi Aceh BRA Tengku Amni mengatakan terdapat beberapa kendala besar dalam proses reintegrasi yang selama ini berlangsung dalam upaya pemulihan hak-hak eks-kombatan, eks-Tapol-Napol dan korban konflik. Hal tersebut disampaikannya dalam FGD yang berlangsung di Kiryat Muraya Hotel, Banda Aceh pada Rabu 27 Juli 2022. Menurut Deputi 2 Badan Reintegrasi Aceh BRA Tengku Amni, dalam proses reintegrasi masih ada hak-hak mantan kombatan GAM dalam masyarakat yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan beberapa kendala, diantaranya secara regulasi, BRA tidak tercantum secara jelas dalam undang-undang dan tidak ada pendanaan secara khusus dalam program reintegrasi dari pemerintah. Kendala lain adalah dalam persoalan pembagian tanah untuk mantan kombatan, di mana Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki kewenangan untuk memberikan lahan tersebut dalam kawasan hutan. Sementara kepala daerah juga tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan tanah untuk diretribusikan dalam kawasan tanah areal penggunaan lain atau APL. Alhamdulillah, kami BRA sebagai lembaga yang menangani reintegrasi yang kita diskusikan masalah tanah pada hari ini sudah berjalan. Di beberapa tempat kami bekerja sama dengan BPN, dengan tim GTR-nya sendiri bahwa di PD Jaya sudah diberikan tanah, juga sudah ada sedikit tanaman. Di Aceh Utara juga sudah diberikan. Insya Allah di Aceh Besar dan di beberapa tempat lain akan ada penyerahan sertifikat tanah di hari pengeringatan MOU Helsinki. Namun masih banyak juga kendala-kendala. Ketika kita bilang diberikan lahan, bagi masyarakat itu dia harus ada akses. Harus ada jalan, harus ada tanaman yang diusahakan, harus ada pupuk dan lain sebagainya yang kami bilang akses. Ini masih terkendala. Dan bagi masyarakat sangat mengharapkan proses pemberian tanah mereka itu adalah komprehensif. Bisa menjadi sebuah kebun yang nanti akan mendapatkan penghasilan mereka. Saya pikir proses ini juga harus menjadi perhatian kepada pemerintah. Kami adalah lembaga pemerintah, tapi pada stakeholder yang lain saya pikir harus ada sebuah dorongan yang kuat. Kenapa? Karena jika diberikan lahan itu akan ada efek, akan ada multiplier efek. Misalnya akan ada produksi di atas tanah itu. Tentu hasil produksi kita mungkin akan kita jual di Aceh atau kita akan berikan keluar Aceh, uang Aceh kita akan tarik kemari. Yang kedua akan terbuka lapangan pekerjaan, yang sejumlah orang tidak punya pekerjaan, akan ada pekerjaan. Yang tiga adalah akan ada putaran uang di situ. Maka sejumlah orang tidak punya kebun, mungkin orang yang jual sayur, yang punya kebun akan membeli. Yang ketiga bahwa ketika ini bisa dibuat secara komprehensif, artinya ada dari hulu ke hilir. Saya contoh kecil ingin saya sampaikan saja. Bisa satu tempat itu akan ada usaha mereka itu adalah pepaya dan tomat. Itu bisa dibuat pabrik saus di sini. Tidak jauh dan produksi itu jelasnya petani ketika menanam cabai, pepaya itu harganya sudah pasti. Dan yang diterima adalah dibeli oleh sebuah perusahaan yang ada di sini. Tentu itu uangnya akan ada berputar di sini. Saya pikir beberapa tempat yang sudah saya kunjungi, harapan masyarakat mantan kombatan Tapol-Napol untuk lahan ini sangat besar. Cuma mereka tidak berdaya tanpa ada dukungan dari pemerintah. Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Bakti Siahaan memaparkan jumlah eks-kombatan GAM sebanyak 37.000 lebih. Tapol-Napol 4.000 lebih dan korban konflik 3.000 orang lebih. Dirinya berharap melalui forum diskusi ini muncul keseriusan siapa dan melakukan apa untuk menyelesaikan lahan mantan kombatan, Tapol-Napol dan korban konflik, termasuk memperjelas posisi BRA. FGD yang digelar oleh Aceh Resource and Development (ARC) turut dihadiri perwakilan NGO HAM Aceh, praktisi hukum, akademisi, dan para wartawan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.